Betul, Jadi, apalagi di Jakarta kan ibu kota negara, berarti ya TNI harus ada pertahanan dong. Kok bisa bubar semua gitu, gimana coba? iya, Ya kalau kita kejadiannya di daerah lain, di Medan, di Surabaya, kayak di kota-kota kecil yang lain, ini di ibu kota. Ini mau jadi pembahasan nasional nanti di media ini. Pasti muncul dalam beberapa hari. Karena apa? Karena presiden itu sudah di-framing oleh anggota-anggota DPR, oleh masyarakat, oleh beberapa tokoh-tokoh intelektual adalah petugas partai. Nah, ini mau jadi masalah di negara kita. Presiden mau komandokan kepada angkatan. Mereka kalau terjadi konflik interest, mereka tidak akan mendengar apa yang diperintahkan presiden. Ini gejala yang berbahaya akan terjadi di negara kesatuan. Itu yang kita khawatirkan. Nah itu mah kita udah tahu tadi. Ya, Presiden bisa menghimbau. Tempo hari itu loh, hati-hati, ya. hati-hati. Itu doang, nggak ada yang dengerin. Nggak ada nanti pembahasan yang menakutkan di negara kita. Seperti Pak apa tadi bilang, ini tergantung presiden. Ya, ada kekhawatiran kalau aparat yang angkatan ini kepolisian, saya bilang tak ulang, mereka tidak mendengarkan apa yang dikomandokan presiden. Itu yang menakutkan di negara kita. Itu kan seperti tadi 98 itu. Di antara Prabowo dan Habibie. Hampir pasukan Habibie menyerbu istana. Itu kan salah satu hilang komando sehingga terjadi kekacauan di negara. Itu pertama dulu di militer. Terjadi konflik interest lah. Nah, yang mau juga jadi saya bilang ini belum dibahas oleh para elit. Sekarang saya bilang mereka angkat ke permukaan bahwa presiden petugas partai. Kalau itu pun dihembuskan oleh saya bilang sandiwara panggung politik sampaikan terus ke media. Satu kali ya dari pihak keamanan angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat itu ada jadi konflik. Saya bilang tidak istilah konflik interest karena mereka punya kekuatan masing-masing dan mereka tidak akan mendengarkan perintah dari presiden karena mereka merasa bahwa Anda kok petugas partai. Oktober kita bisa tahu dia direksinya negara ini kemana. Ayo Pak Sunar, masuk. Ayo silakan Pak Sunar. Yang ngomong Pak Sunar. Ayo Pak Sunar. Tes suara Pak Sunar. Ya memang jika itu udah kelihatan itu. Jadi peristiwa 98 itu ya saya juga ngalami itu. Jadi pas saya di Sumatera itu. Kita dicina-cinain, dikapir-kapirin. Ya itu ya nggak pantas lah sebetulnya. Tapi ya kita alami. Itu ya aparat terus tegas lah itu. Cuman saya sendiri juga intel tuh kemana ya? Itu yang saya herankan itu. Jadi kalau bisnisnya Jika ya saya pikir ya ya kok aman-aman semua ya. Itu aneh juga itu. Kalau sudah penguasa itu susah juga itu. Menerobosnya gimana? Jadi fungsi intelijen mesti harus lebih tajam lah, lebih berani lagi. Koordinasi antar intelijen itu gimana ya? Itu ya saya pertanyakan itu. Harusnya kan efektif ya Pak ya. Betul, apalagi di Jakarta kan ibu kota negara, berarti ya TNI harus ada pertahanan dong. Kok bisa bubar semua gitu, gimana coba? Iya. Ya kalau kita kejadiannya di daerah lain, di Medan, di Surabaya, kayak di kota-kota kecil yang lain, ini di ibu kota. Itu Betul. Saya pas
ada di Sumatera, anak saya 2 di Jakarta, itu sampai diungsikan ke Bandung. Untung ada adik ipar saya bantu anak saya. Jadi saya sama istri saya di Sumatera itu kayak orang gila waktu itu, ngalami kayak gitu tuh. Ya semoga tidak terjadi lagi. Cuma lagi itu ya kuncinya ya aparat sendiri. Jadi kita berharap TNI itu betul-betul berfungsi netral ya. Jadi betul-betul tegak lurus ke nomor 1 lah, presiden yang betul-betul presiden kita semuanya itu ya. Itu harapan kita, melindungi semua suku, agama, pokoknya namanya WNI ya punya hak kewajiban yang sama gitu ya, jangan dibeda-bedakan lah. Ya, yang saya jengkel tuh Pak Sunar, tiap kali kejadian penutupan gereja, penutupan ibadah, pembakaran gereja, saya lihat di video itu TNI di situ, Satpol PP di situ, mereka pada on, itu semua, iya, betul. on berdiri doing nothing, polisi di situ. Jadi repot kalau TNI sama polisi jadi on gitu ya, kita bisa berharap sama siapa? Iya, Pak Pandi, benar. Ya. Makanya salah satu suggestion saya punya sugesti ya kita harus memperalaki diri kita sendiri, mempersenjatai kita sendiri. Jadi kita nggak sampai mati konyol. Kita harus berhak untuk membela diri. Itu maksud saya. Pak, saya punya ide. Saya di Amerika bisa gitu ya. Iya, saya punya. Iya, saya di sini mau beli AR-15, AK-47 semua bisa, asal kita ada ID, kita ini rekodnya clean, nggak pernah jadi kriminal. Biarpun kriminal pun bisa beli, Pak Sunar di sini ya kan, itunya apa? Mereka punya serial nomornya dikesek, udah nggak ada serial nomor, kita bisa beli senjata untuk mempersenjatai diri sendiri. Jadi kita nggak sampai mati konyol. Ya kan. Nah waktu ingat nggak waktu kira-kira berapa 15 tahun yang lalu waktu kejadian di Los Angeles itu riot itu, semua yang melindungi bisnis itu ya orang-orang Korea sendiri. Dia orang-orang Korea ini kan bekas tentara semua. Dia berdiri di atas atap, dia pakai Uzi, pakai AK-47. Lu orang-orang ini yang berani maju ditembak sama mereka. Itu waktu itu udah zaman situasi koboi. Jadi polisi nggak bisa apa-apa, nggak keburu dengan massa, ya kan? Jadi orang-orang yang jaga-jaga ini bekas tentara Korea semua, tentara Cina, tentara Korea. Mereka pakai senjata di atas atap, mereka nggak berani, nggak ada yang maju. Soalnya semua kan pada dibakarin semua. Nah, ya, maksudnya ide saya ya radikal sekali, tapi ya daripada sekarang kan contoh soal kita di dalam ruko, semua masa udah ngepung, kita mau kemana? Ini ruko mau dibakar, kita di ruko mana ada pintu belakang? Nggak bisa dong, kita ke atas. Ya api kalau bakar ya api ke atas. Ya, mati juga. Jadi kita harus punya hak untuk mempersenjatai diri untuk melawan, ya kan? Nah, itu maksud saya. Iya, penting itu bagaimana gereja itu aman lah, jadi ibadah itu aman. Karena banyak sampai sekarang itu ada yang dulu pernah saya urusin izinnya itu sampai sekarang juga keluar itu. Makanya ya kita aja. Makanya Pak Sunar saya bilang gereja-gereja yang mega churches, mega pastor ini kemana? Nggak ada suara kan? Mereka ini juga brengsek juga semua. Gereja yang gede-gede nggak mau melindungi yang kecil. Gereja ditutup, mereka diam aja nggak ada suara. Ya kan, PGI itu kemana? Itu loh yang saya kurang senang. Ya PGI kalau kita dirikan gereja dulu juga malah diminta sumbangan. Bukan persembahan, bukan PGI Pak Sunar. Bukan sumbangan Pak, persembahan.
Persembahyan. Terus apa lagi? Ya rekomendasi dia nggak dikasih, ya As- nggak keluar rekomendasi itu. Susah itu. no, persembahan atau ada kata-kata yang bagus lain apa? Love gift. Love gift kan. Kalau di sini Ucapan terima kasih. Ya benar kan? Tapi ujung-ujungnya kan duit UUD. Dari itu Pak, dari itu. Iya. Ya, kita nggak bisa nyalain orang luar juga. Kita harus introspeksi diri sendiri. Gereja sendiri perbuatannya begitu. Pendeta-pendeta perbuatannya begitu. Kita Ya, mau cuman kan tapi kan gini Pak, nggak semuanya seperti itu loh Pak. Jadi kalau belakangan ini siapa yang gereja yang berani buka suara? Ada nggak? Satu pun nggak Ya. ada. oh iya kalau itu ya nggak. Ya Ya kan kejadian belakangan ini loh Pak Sunar. Jangan jauh-jauh yang in the last 4 months. Kejadian yang 4 bulan belakangan ini. Ada nggak suara Iya. dari PGI? Ada nggak nggak suara berani. dari Gilbert Lumoindong? Ada nggak suara dari Betani GBI? Nggak ada. Nggak ada, mereka nggak ada. Makanya. Jakuin itu. Iya. Itulah. Mereka tutup mulut, tapi perpuluhan kan jalan. Ya itulah. Jadi lagi pula kalau kejadian 98, yang enak kan yang lari kan yang ada duit. Yang Iya. yang kelas kita yang menengah ke bawah kan jadi konyol. kayak saya kita ini kan mau kemana? Bapak Sunar kan masih untung lagi di Sumatera waktu itu, timingnya kan bagus. Loh, tapi saya kan anak saya kan waktu itu 2 di Jakarta. Teman-teman yang lain juga ngalami lebih parah lagi, rumahnya dibakar dan sebagainya. Ngeri juga itu. Terus saya waktu di Sumatera itu ya justru aparat imigrasi, aparat mah dapat duit banyak itu. Iya. Yang namanya paspor wah itu udah jutaan gitu tuh. Gendeng-gendengan itu gila-gilaan itu. Enggak, soalnya saya ada juga jemaat kita itu terjun dari jendela tingkat 2 Pak ke belakang. Di rumahnya di Ruko. Itu ke Amerika aja, dia minta suaka kan waktu itu. Dia bilang depan itu udah api, udah ada massa. Mereka tadi harus terjun dari jendela. Itu menakutkan sekali kan. Iya kan? Kasihan kan. Jadi waktu demo dulu jadi anak saya masih kecil, istri saya nyupir, saya akan kerja gitu. Itu saya boleh komen. Sebenarnya yang menakutkan gejala-gejala politik di Indonesia. Ya kalau Pak pemahaman saya, analisa saya, mudah-mudahan ini jadi pembahasan nasional nanti di media-media stream. Adalah ketidakpercayaan ya para militer dan polisi dan aparat negara kepada presiden. Karena apa? Boleh saya kasih bilang kenapa? Ini yang menakutkan bagi negara. Presiden adalah kepala angkatan tertinggi, tapi mereka sudah tidak dengar. Oke, ini yang pertama. Gejala-gejala mereka tidak dengar karena apa? Saya bilang. Karena sekarang di framing ya. Ini mau jadi pembahasan nasional nanti di media ini. Pasti muncul dalam beberapa hari. Karena apa? Karena presiden itu sudah di framing oleh anggota-anggota DPR, oleh masyarakat, oleh beberapa tokoh-tokoh intelektual adalah petugas partai. Nah, ini mau jadi masalah di negara kita. Presiden mau komandokan kepada angkatan. Mereka kalau terjadi konflik interest, mereka tidak akan mendengar apa yang diperintahkan presiden. Ini gejala yang berbahaya akan terjadi di negara kesatuan. Itu yang kita khawatirkan. Nah itu mah kita udah tahu tadi. Ya, presiden bisa menghimbau. Tempo hari itu loh, hati-hati, hati-hati. Itu doang, nggak ada yang dengerin. Nggak ada nanti pembahasan yang menakutkan di negara kita. Seperti Pak tadi bilang, ini tergantung presiden. Ya, ada kekhawatiran kalau aparat yang angkatan ini kepolisian, saya bilang tak ulang, mereka tidak mendengarkan apa yang dikomandokan presiden. Itu yang menakutkan di negara kita.
itu kan seperti tadi 98 gitu. Di antara Prabowo dan Habibie. Hampir pasukan Habibie menyerbu istana. Itu kan salah satu hilang komando sehingga terjadi kekacauan di negara. Itu pertama dulu di militer. Terjadi interest ya, konflik interest lah. Nah, yang mau juga jadi saya bilang ini belum dibahas oleh para elit. Sekarang saya bilang mereka angkat ke permukaan bahwa presiden petugas partai. Kalau itu pun dihembuskan oleh saya bilang sandiwara panggung politik sampaikan terus ke media. Satu kali ya dari pihak keamanan angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat itu ada jadi konflik. Saya bilang tidak istilah konflik interest karena mereka punya kekuatan masing-masing dan mereka tidak akan mendengarkan perintah dari presiden karena mereka merasa bahwa Anda kok petugas partai, bukan petugas negara. Nah, ini yang berbahaya, yang selalu didengungkan oleh politik-politik nasional sekarang. Yang saya khawatir itu, kalau negara jadi kaos. Negara jadi kaos, kalau tidak ada law enforcement di situ, ya itu yang paling berbahaya. Jadi, ini contoh soal gampang ya. Presiden menginstruksikan Menteri Agama, lu urusin tutupan kerja. Menteri Agama dibisikin sama partai, kamu itu anggota partai. Jadi instruksi presiden nggak didengerin sama dia kan. Menteri-menteri ini kan semua titipan partai. Mereka kan loyalnya ke partai, bukan ke presiden. Ya nggak bisa apa-apa. Jokowi juga mandul. Ya, benar. Isu-isu yang kita angkat ini menjadi ke permukaan. Karena banyak bupati, banyak gubernur nggak mendengar komando presiden, instruksi presiden. Banyak yang mereka nggak dengar. Soalnya memang gejala lama. Soalnya katanya semua mereka itu dipilih oleh rakyat, jadi nggak usah dengerin presidennya. Iya, kan? Presiden juga nggak bisa kasus otonomisasi itu. Iya. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan, Pak. Di negara kita yang ya kalau kita di Sulawesi Utara aman-aman lah, mereka hidup rukun dan damai. Pusat mau hancur, Jakarta mau hancur, mereka akan damai. Yang menakutkan ini yang kota Jakarta ini. Pak Teddy, Pak Andi, makanya IKN itu diusahakan ya sebelum 2024 sudah rampung. Sudah diresmikan IKN yang di Kalimantan itu salah satu mungkin karena melihat situasi politik yang ada di Indonesia belakangan ini, maka ya itu Jokowi itu ya juga cukup antisipatif juga untuk bangun IKN di sana, sehingga ya kalau masyarakat di Jakarta itu kan sekarang sudah istilahnya ya sekitar 70% lah dikuasai oleh partai-partai yang khilafah itu. Tapi kalau di Kalimantan sana ya silakan berhadapan dengan orang Dayak loh. Yang pedangnya bisa terbang-terbang. Nah, ini ada Pak SK ini. Pak Frans, saya tanya bentar ya. Kalau IKN udah jadi, pemerintahan pindah ke Kalimantan, Jakarta sepi nggak ya? Soalnya kan sekarang Jakarta pusat segala macam. Jakarta itu kan kota bisnis. Bisa sepi nggak? Bisa sepi nggak? Enggak sepi, tapi dia jadi kota bisnis. Kayak apa ya kalau di Amerika ya? Karena Amerika kan sama Washington DC. New York. Ya New York sama Washington DC. Jadi mirip gitu ya. Pemerintahannya itu tidak bisa terganggu lah. Ini sudah ada Pak SK ini, sudah silakan Pak SK. Ya, selamat malam semuanya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,